Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun kalian berada, kami dari kelompok utilitas dan plumbing akan menjelaskan mengenai aplikasi plumbing di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama ada Andika Aulia Putra, Antonius Erlangga, Rizky Ana Agista Puspasari, Muafiqah Rahmatul Ummah, saya sendiri Fauz Diva Arafi, dan Lasya Prila Sulafa. Instalasi plumbing, yaitu yang akan kita bahas adalah instalasi air bersih dan air kotor. Berikut ini adalah gambar dari instalasi air bersih dan air kotor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang instalasi dan aplikasi plumbing. Pertama, menurut Britannica, plumbing umumnya dibedakan berdasarkan sistem air dan pembuangan limbah yang melayani kelompok bangunan atau kota. Plumbing merupakan sistem pipa dan perlengkapan yang dipasang pada gedung agar distribusi dan penggunaan air minum dan pembuangan limbah yang terbawa air diatur secara sedemikian rupa. Plumbing pula merupakan kata yang dipakai untuk menyebut sistem perpipaan. Saat ini, banyak pembangunan gedung yang bermasalah dalam pengelolaan air, baik itu pada perolehan air higienis atau air bersih, juga pembuangan air kotor. Plumbing sebagai solusi atas perseteruan tersebut. Dengan demikian, plumbing merupakan suatu sistem pengelolaan air dalam bangunan yang mengatur mengenai pemasangan pipa, tangki, dan alat-alat lainnya. Sistem ini mengatur penyediaan air bersih, distribusi air bersih, sampai pembuangan dan pengelolaan air kotor, supaya tak mencemari lingkungan pada lebih kurang bangunan. Sistem plumbing diaplikasikan dalam bangunan dan berhubungan dengan saluran air daerah, baik itu saluran penyediaan air higienis, juga saluran pembuangan air kotor. Selanjutnya. Fungsi dari plumbing. Plumbing sendiri secara rinci memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan air bersih pada bangunan, kemudian menyediakan sistem distribusi air bersih pada area yang dikehendaki dalam sebuah bangunan, menyediakan sistem pembuangan air kotor yang aman agar tidak terjadi pencemaran pada bangunan, menyediakan sistem ventilasi udara agar sirkulasi udara di dalam gedung tetap terjaga, terutama pada area pembuangan air kotor, menjadi sistem pencegah kebakaran, menjadi sistem distribusi air hujan, serta meningkatkan kenyamanan pengguna bangunan. Untuk slide selanjutnya, untuk Mbak Muafiqah, silakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dalam suatu sistem plumbing, ada beberapa item atau alat khusus yang dibutuhkan agar pengerjaan suatu plumbing untuk sehari-hari dapat berjalan secara baik, walaupun harus menerima tekanan besar yang mengalirkan air. Berikut alat-alat khusus yang dapat kami jelaskan. Yang pertama, ada pipa. Alat ini berfungsi sebagai media agar air dapat tersalurkan. Pipa yang digunakan umumnya pipa yang cukup tebal dan kuat. Pipa sendiri disusun sedemikian rupa agar air dapat mengalir menuju arah yang dikehendaki, sebab pipa harus mampu menerima tekanan besar yang mengalirkan air. Yang kedua ada katup. Katup berfungsi agar laju air dalam pipa bisa tetap terarah, dan katup memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada katup gerbang atau gate valve. Sesuai namanya, katup gerbang bekerja layaknya sebuah gerbang yang bisa menutup dan membuka. Yang kedua ada katup globe atau globe valve. Fungsi katup ini adalah mengalirkan dan menghentikan air, mirip seperti katup gerbang, namun dengan adanya steker dan cakram, aliran air yang melalui katup globe akan membentuk pola S. Dengan pola seperti ini, tekanan air bisa tetap stabil dan tidak naik. Dan yang ketiga ada katup jack. Katup ini berfungsi menahan aliran balik jika pompa air tiba-tiba berhenti bekerja. Yang terakhir ada katup penurun tekanan.
Katup ini bertugas mengurangi tekanan di dalam pipa. Dengan adanya katup ini, maka tekanan yang dihasilkan air pun tetap terkontrol dan tidak melampaui batas aman. Yang ketiga ada peralatan tambahan. Selain peralatan di atas, dalam sistem plumbing juga memerlukan peralatan tambahan seperti manometer, yaitu untuk mengatur tekanan air di dalam pipa, biasanya dipasang pada pipa pembuangan. Terus ada flexible joint untuk meredam getaran dari pompa, dipasang pada pipa penghisap. Yang terakhir ada strainer, yaitu untuk menyaring kotoran yang ukurannya kecil agar tidak masuk ke pipa, dipasang pada pipa penghisap. Slide selanjutnya. Oke, dari sini bisa disimpulkan bahwa plumbing adalah sebuah sistem yang mengatur rangkaian pipa penyalur air di dalam sebuah bangunan. Agar instalasi sistem plumbing akurat dan presisi, gunakan scaffolding dalam proses pemasangannya. Dalam keadaan darurat plumbing, kita harus segera menutup katup penutup utama. Jika tidak, ketika pipa pecah, maka akan membanjiri rumah kita dalam waktu singkat. Namun jika keadaan darurat seperti kebocoran, terbatas pada wastafel, pancuran atau toilet, kita tidak perlu mematikan seluruh pasokan air kita. Oleh karena itu, sebagian besar perlengkapan harus memiliki katup penghenti individual. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Vika. Sebelumnya ada beberapa instalasi, yaitu ada dua. Yang pertama air bersih dan air kotor. Di sini saya akan menjelaskan instalasi air bersih. Apa itu instalasi air bersih? Instalasi air bersih diperlukan sumber air dengan kualitas yang sesuai dengan air bersih dan memiliki tekanan yang cukup. Mampu mencukupi air bersih pada saat waktu pemakaian jam puncak dengan menentukan kapasitas tangki penampung air. Ada beberapa ketentuan teknis instalasi air bersih. Yang pertama itu sumber air. Rangkaian instalasi air bersih di dalam rumah atau biasa disebut instalasi pipa sekunder umumnya menggunakan pipa ukuran 0,5 inci, namun ukuran instalasi pipa primer dari sumber air ke instalasi dalam rumah berbeda tergantung pada sumber airnya. Yang kedua, sistem pemipaan air bersih. Terdapat ada dua macam, yaitu yang pertama sistem horizontal. Sistem horizontal sendiri itu memiliki sistem pemipaan yang banyak digunakan untuk mengalirkan kebutuhan air pada suatu kompleks perumahan yang tidak bertingkat. Namun pada sistem vertikal, sistem pengaliran ini atau tanda atau distribusi air bersih dengan sistem vertikal banyak digunakan pada bangunan-bangunan bertingkat tinggi. Ya, untuk penjelasan pengertian instalasi air kotor mungkin dijelaskan selanjutnya. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya mengetahui pengertian instalasi air kotor, instalasi plumbing yang telah dilakukan pengujian kebocoran dan yang telah digunakan perlu perawatan agar tidak menjadi kebocoran dan dampak pada komponen bangunan lainnya. Ya, selanjutnya. Dan selanjutnya adalah sistem pembuangan air. Di antaranya ada 1. Ukuran pipa buangan. A. Ukuran minimum dalam gedung. Ukuran pipa buangan minimum memiliki besar diameter sama dengan diameter buang saniter atau pipa cabang buangan. B. Ukuran luar.
ukuran pipa buangan di bawah tanah memiliki diameter minimum 50 mm atau 2 inci. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yang lain. Selanjutnya adalah instalasi pipa air kotor. Kemiringan pipa buangan biasanya dibuat tergantung pada permukaan pipa yang digunakan. Sebagai contoh, apabila pipa memiliki permukaan kasar, dapat digunakan kemiringan dengan perbandingan 1:40, yang artinya setiap 40 cm panjang pipa akan turun 1 cm ke arah aliran. Bagian ketiga adalah tangki septik atau septic tank. Tangki septik merupakan tempat untuk menampung air buangan, biasanya limbah padat berasal dari WC. Dan tangki septik ini dibuat biasanya karena dari pipa buangan tidak bisa menjangkau roil kota. Air buangan pada tangki septik kemudian akan diangkut oleh truk pembuangan dan dibawa ke pembuangan akhir. Selanjutnya slide akan dijelaskan oleh Muafika. Oke, teman-teman, di sini kami akan menayangkan ada contoh animasi dari perpipaan air bersih dan air kotor. Seperti dalam video yang terlihat, ada pipa yang berwarna biru, dan pipa ini berfungsi untuk menyalurkan air bersih dari mulai diambil dari bawah, terus disimpan di tandon atas. Itu kapasitasnya biasanya tergantung oleh penghuni rumah yang menghuni rumah tersebut. Dan setelah air ditampung di tandon atas, kita bisa menyalurkannya ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, seperti dalam kamar mandi, untuk wastafel, untuk bathtub, untuk kloset, dan untuk yang lain-lain yang membutuhkan air bersih. Di situ juga ada pipa yang berwarna kuning, di mana di situ berfungsi untuk pembuangan zat cair. Pembuangan zat cair ini biasanya dari misal wastafel, terus kamar mandi biasa, atau bathtub, itu akan dikumpulkan jadi satu dan nanti akan disalurkan ke selokan terdekat atau dijadikan satu untuk dibuang ke peresapan. Sedangkan yang warna merah sendiri itu untuk zat padat, kotoran padat maksud saya, itu biasanya akan disalurkan menuju ke septic tank. Setelah dari septic tank, baru di situ akan menuju ke peresapan. Jadi teman-teman, untuk pipa sendiri itu dibedakan tergantung air bersih dan air kotornya. Air bersih sendiri dan air kotor pun dibagi dua. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada untuk air zat kotor cair dan zat kotor padat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga penjelasan kami dapat membuat para pendengar dan penonton menjadi lebih paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.